Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sejauh ini komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Umum terhadap Pak Amin ketika akan melakukan adanya perpindahan haluan dari PAN yang akan mendukung pemerintah? Ya, saya insya Allah tetap istiqomah, tetap konsisten ya. Saya menganggap bahwa KMP itu adalah the last bastion of democracy. Mungkin orang tidak setuju, tapi itulah keyakinan saya ya. Jadi KMP ini gabungan dari partai-partai yang untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita ini, yang jelas sekali bahwa arah dari kebijakan pemerintah Pak Jokowi ini itu memang lebih banyak meragukan ya. Bagaimana Pak Jokowi menyetir kebijakan kita luar negeri itu, terutama berkiblat kepada salah satu negeri tertentu yang membuat kadang-kadang tidak enak dengan sahabat-sahabat lama bangsa kita sendiri. Yang kedua, bagaimana dia meminta supaya pekerja asing sudahlah gak usah belajar bahasa Indonesia, kita harus terima gitu. Bahkan ada yang mengatakan justru kita harus belajar bahasa mereka, ini agak aneh ya. Kemudian berikutnya lagi, saya juga melihat bahwa yang namanya nawacita, yang namanya Trisakti, yang namanya revolusi mental ini masih dalam tahap omongan, slogan gitu. Sehingga bergabungnya PAN itu, kalau sudah terlanjur, itu langkah awal saja ya, langkah awal untuk diikuti koalisi yang lebih besar, libatkan semua kekuatan bangsa ini. Lantas Pak Jokowi didampingi Pak Kala memimpin pertemuan segenap elemen bangsa ya. Karena Mbak dan Mas, saya melihat ini nggak main-main ya. Jadi ada semacam skenario dari luar yang kita harus paham. Bagaimana kita melihat negara-negara di Timur Tengah sudah berjatuhan satu demi satu, dari Libya, Suriah, Irak, Afghanistan, Sudan, Yaman ya. Kira-kira target berikutnya adalah Malaysia dan Indonesia. Ini saya hampir pasti. Saya mengikuti tiap hari berita perkembangan di dunia internasional ini, dan saya paham ya, ada global Dajjal, ya maaf ini agak kasar, ada kekuatan yang memang akan meruntuhkan bangsa-bangsa yang tidak bisa tunduk kepada kemauan mereka. Indonesia ini termasuk isunya benteng juga. Amin, mohon maaf. Nah, kalau kita melihat di Malaysia saja sekarang kelompok Melayu sudah diadu domba ya, untuk juga bisa diruntuhkan, maka ini adalah masalah langkah berikutnya. Indonesia akan jadi mainan mereka. Mungkin saya dianggap berlebihan, terlalu jauh, pesimis, silahkan ya. Tapi saya dengan intuisi saya, pengalaman saya, pengetahuan saya, dan pengikutan saya dalam hal ini, berita-berita yang masih mutakhir, ini kita berbahaya. Jadi kalau ekonomi kita sampai runtuh, pada politik ini masih pecah belah, diadu domba satu sama lain, alangkah ngerinya masa depan bangsa kita ini. Jadi Mbak, saya konsekuen. Jadi kalau memang PAN eksekutifnya sudah seperti itu, ingat saya sudah memberikan nasihat, ini langkah awal. Kalau kemudian ternyata hanya PAN yang dirangkul, ini rangkulan maut ya, jadi lebih baik dibatalkan. Kita harus berbincang lebih matang kemana arahnya ya. Amin, dengan sikap yang Anda katakan tadi, artinya Anda sebenarnya tidak setuju seperti itu. Kemudian mengapa sampai akhirnya DPP PAN tetap memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah? Mas, bukannya saya tidak beritahu. Jadi malam hari Selasa itu memang saya diberitahu ya, secara singkat begitu. Saya katakan sudah, ini adalah short term step ya dari PAN. Tapi yakinkan, kalau hanya dengan PAN dikasih ya iming-iming 2 menteri, 3 menteri, menurut saya maaf, ini sesuatu transaksi yang remeh-temeh gitu ya. Karena nggak berubah apa-apa, apalagi nanti ada reshuffle berikutnya, hanya ganti pasang sini pasang situ, apalagi yang dipasang lagi-lagi KW2 KW3. Saya meragukan Mas ya. Jadi saya bukan berarti menghalangi anak buah saya atau adik-adik saya ya. Silahkan berijtihad itu. Tetapi kalau sudah terlanjur, ini langkah awal. Bisa enggak Pak Jokowi diyakinkan hanya jangan PAN saja, tapi semua kekuatan itu disusun bersama-sama. Karena saya punya teori sederhana,
Kita ini sebagai negara punya dua pilar, yaitu bangunan ekonomi dan bangunan politik. Kalau ekonominya sudah mulai goyah, politiknya tidak united, tidak bersatu padu, maka kita bisa saja menjadi runtuh. Apalagi saya yakin sekali ini pembisik-pembisik global sudah siap untuk seandainya ekonomi kita sampai runtuh, sampai krisis dalam. Baik. Itu separatisme akan menjadi jadi. Ya. Pak Amin, ini artinya Pak Amin sebagai pendiri Partai PAN ini setuju dengan perpindahan haluan ini atau tidak setuju, Pak? Setuju bersyarat, Mbak. Ya, jadi beberapa hari ini kalau ternyata hanya PAN diambil dua oknumnya, ya, kemudian dua orangnya kadernya, lantas kemudian teman-teman KIP dibiarkan menonton permainan ini, saya kira itu tidak elok, tidak etis, tidak mencerminkan akhlak mulia lah ya. Tapi kalau memang Pak Jokowi ingin kuat betul, bermusyawarah, duduk bersama-sama dengan semua ketua lembaga tinggi, pimpinan TNI dan polisi, semua ketua partai politik, semua tokoh-tokoh bangsa, semua wartawan terkemuka, pemret terkemuka, kemudian juga NGO, tokoh-tokoh agama dari MUI, Muhammadiyah, NU, PGI, Kristen, kemudian juga dari Katolik, kemudian juga Hindu, Buddha, Konghucu, ya, bahkan teman-teman NGO itu duduk 2-3 hari, ya, kita sepakati bahwa kita sebenarnya ada dalam bahaya. Ini betul, saya tidak menakut-nakuti, ya. Kalau lihatlah perkembangan cepat sekali, Mbak. Ya, Timur Tengah itu runtuh dalam berapa hitungan bulan, sudah bertubi-tubi. Jadi saya kira saatnya kita pasang kuda-kuda, waspada, jangan sampai kita menjadi runtuh gara-gara kita agak bodoh. Ya, baik. Bagaimana kemudian dengan komunikasi Anda dan juga PAN ke Koalisi Merah Putih, mengingat saat ini PAN sudah memutuskan untuk berpindah haluan ke Koalisi Indonesia Hebat? Iya, Mbak, Mas, ini keputusan manusia atau bukan keputusan dari langit ya. Jadi setiap keputusan manusia bisa dirubah oleh manusia juga. Jadi ini nggak ada masalah ya. Nggak usah malu. Kalau memang kira-kira malah meruntuhkan persatuan bangsa, malah jadi lebih kocar-kacir, lebih gaduh, lebih tidak nyaman, mengapa tidak? Jadi sebaiknya memang seperti kata Pak Zul yang belakangan itu, yang dulu itu, di luar pemerintah juga mulia, juga terhormat. Ya. Jadi saya kira itu adalah prinsip yang lebih bagus. Tapi kalau toh mau bergabunglah kekuatan nasional semuanya, karena kalau sampai sekali lagi bangunan ekonomi itu rontok, bangunan politik kuat, insya Allah NKRI tetap tangguh, tidak akan ada separatisme, kekuatan luar juga akan mental ya kalau mereka akan membuat macam-macam pada kita. Ya, Pak Amin. Iya, Pak Amin, lalu apa tanggung jawab moral terhadap dari perpindahan haluan kepada KMP, karena mengingat ini kan koalisi permanen seperti yang sebelumnya disampaikan begitu, Pak Amin? Ya, inilah politik, Mbak, ya. Jadi up and down, tetapi begini ya. Jadi masalah ini adalah langkah yang masih open ended. Kalau ternyata ada kesediaan dari pemerintah sekarang ini menyadari bahwa krisis ini hanya bisa dipikul bersama-sama segenap anak bangsa, kemudian membuka diri, mari kita power sharing dan responsibility sharing ya. Jadi sharing kekuasaan dan tanggung jawab, maka itu saya kira solusi yang bagus. Tapi kalau cuma dipindah-pindah, itu namanya politik belah bambu. Jadi di luar sudah membelah bambu, kita sendiri juga membelah bambu sama teman, itu tidak elok ya. Iya, Pak Amin, Anda katakan masuknya PAN ini dengan syarat. Bagaimana apabila syarat-syarat tadi tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat dalam ini? Apa yang menjadi sikap Anda sebagai pendiri PAN dan juga mungkin sikap dari DPP PAN? Saya mengatakan lebih baik mundur, nggak usah misalnya dikasih 2 menteri ecek-ecek lagi, ngapain ya? Kita punya martabat, Mas, ya. Jadi insya Allah kita punya martabat. Jadi ini saya kira ya sesuatu yang by accident terjadi gitu. Jadi kita kaji ulang lah ya. Jadi saya juga dalam 1-2 hari ini akan terbang ke Jakarta, akan berunding lebih bagus lagi, karena kita tidak bisa ya dianggap access package gitu ya. Jadi masuk nggak mendengarkan, keluar nggak mengganjilkan, itu saya nggak suka. Baik, terima kasih Pak Amin Rais atas informasinya dan juga perbincangannya siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin.